Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Daud Gordon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai puisi, pengertian dan jenis-jenis puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair yang secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan pada kekuatan bahasa dalam struktur fisik dan struktur batinnya. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis puisi. Secara umum puisi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah puisi lama, puisi baru, dan kontemporer. Puisi lama. Puisi lama adalah sebuah karya sastra yang masih terikat dengan aturan-aturan baku tertentu. Aturan tersebut berhubungan dengan kata, bait, dan irama, dan rima. Yang pertama ada pantun. Puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir ABAB. Yang kedua, talibun. Pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Selanjutnya gurindam, yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait, yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris. Kalimat dengan rima yang sama, biasanya tergantung nasihat dan amanat. Selanjutnya itu karmina, yaitu salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dan dari pantun. Saking pendeknya bisa juga disebut dengan pantun kilat. Selanjutnya ada seloka, yaitu pantun berkaitan berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Selanjutnya ada mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Biasanya dipakai dalam acara tertentu. Contohnya mantra yang dipakai untuk menolak turunnya hujan atau sebaliknya. Dan terakhir adalah syair, adalah puisi yang tersusun dari 4 baris dengan bunyi akhir yang serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan penyairnya. Selanjutnya yaitu puisi baru. Jadi puisi baru ini merupakan puisi yang tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu dalam penulisannya ataupun dengan pembacanya. Artinya puisi baru ini adalah jenis puisi yang bebas dan tidak terikat oleh aturan tertentu seperti jumlah suku kata, baris, rima, atau jumlah bait dalam penulisannya. Jenis puisi baru yang pertama adalah balada. Adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Terkadang disajikan dalam bentuk dialog dan dinyanyikan. Jenis puisi baru yang kedua selanjutnya adalah himne, yaitu gita pujian, sejenis nyanyian pujian yang ditunjukkan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Selanjutnya ada ode, adalah puisi lirik berisikan sanjungan pada orang yang berjasa dengan nada agama dan tema serius. Umumnya ode ditunjukkan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Selanjutnya ada epigram, yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntutan hidup. Epigram berarti unsur pengajar, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya ada elagi, yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan. Duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Selanjutnya ada soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 4 baris yang dibagi menjadi 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta merupakan puisi paling terkenal, terkesan susah untuk diciptakan. Namun hal ini membuat soneta menjadi tantangan tersendiri bagi para penyair. Oke, selanjutnya ada puisi kontemporer. Kontemporer sendiri yang merupakan masa kini atau waktu kini. Puisi kontemporer ini tidak memiliki suatu ikatan bentuk dan rima, sehingga yang membuat puisi ini disebut dengan masa kini karena adanya kebebasan dari pencipta puisi ketika membuatnya. Puisi kontemporer dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah puisi kontemporer tanpa kata. Adalah puisi yang dibuat tidak menggunakan kata sebagai alat ekspresinya. Membuatnya hanya menggunakan titik-titik, garis, huruf, dan simbol-simbol lainnya. Selanjutnya ada puisi kontemporer minim kata.
adalah puisi yang dibuat menggunakan kata yang sangat sedikit jumlahnya dan dilengkapi menggunakan simbol lain, yaitu berupa huruf, garis, titik, dan tanda baca lainnya. Selanjutnya adalah puisi kontemporer multilingual. Jadi puisi kontemporer multilingual ini adalah puisi yang dimana kata atau kalimatnya menggunakan berbagai bahasa, baik bahasa daerah atau bahasa asing. Puisi kontemporer mumbling adalah puisi yang dibuat ini pada umumnya mengandung unsur humoris bercorak kelakar dan sering terdapat unsur sebuah kritik, terutama pada suatu kritik sosial. Puisi jenis ini tidak melarang pengguna suatu kata karena semua kata mempunyai hak yang sama pada puisi jenis ini. Sekian dan terima kasih.